Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Aini, NPM 18466 110 10 STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sapring. Nah, di sini pertama kita akan menjelaskan tentang definisi sapring. Misal R suatu ring, S subset R dan S tidak sama dengan 0. Maka S-nya itu disebut sebagai sapring dari R jika dan hanya jika atau bisa, bila dan hanya bisa S itu merupakan suatu ring dengan S-nya tersebut merupakan operasi penjumlahan dan perkalian yang berlaku dalam R. Nah, kemudian langsung contoh saja. Di sini contohnya saya menggunakan contoh teorema. Di mana contoh teorema yang pertama? Contoh teorema yang pertama adalah misal R. Teorema yang pertama, misal R suatu ring, S subset dengan R dan S tidak sama dengan 0. Maka S-nya itu disebut sebagai sapring dari R jika dan hanya jika semua A, B merupakan elemen dari S, kemudian A min B elemen dari S dan A kali B elemen dari S juga. Buktikan dengan implikasi dua arah. Gunakan himpunan bagian untuk asosiatif. Jika S merupakan sapring dari R, maka semua A, B elemen dari S, A min B elemen dari S, dan A kali B elemen dari S. Nah, kita disuruh membuktikan tentang implikasi dua arah menggunakan himpunan bagian untuk asosiatif jika S-nya itu sapring dari R tersebut. Bukti. Karena S itu merupakan sapring dari R, menurut definisi maka S sapring karena S-nya itu merupakan ring, maka berlaku aksioma inverse terhadap P. Penjumlahan sehingga jika semua B elemen dari S, maka min B elemen dari S. Atau bisa juga kalian bisa menggunakan atau mengambil dari itu A elemen dari S, itu bisa juga nanti hasilnya itu min juga min A elemen dari S. Misalkan kita ambil semua A, B elemen dari S, min B elemen S, maka kita ambil semua A, B elemen dari S, min B elemen dari S, sehingga A plus min B sama dengan A min B elemen dari S. Semua A, B elemen S, A kali B elemen S. Terbukti bahwa jika S sapring dari R, maka hasilnya itu sudah terbukti bahwasannya sapring itu S itu sapring dari R. Kemudian teorema yang kedua, contoh suatu ring R pasti memiliki sapring yaitu
Z. Suatu ring R pasti memiliki subring yaitu Z dan R sendiri, yang disebut sebagai subring tak sejati atau bisa disebut sebagai subring trivial. Kita akan membuktikan Z merupakan subring dari R. Kita akan buktikan apakah Z itu merupakan subring dari R apa tidak. Nah, di sini kita punya buktinya. Ring R memiliki identitas operasi penjumlahan dengan Z. Karena itu Z subset dengan R. Karena memiliki elemen Z, maka Z itu tidak sama dengan 0. Kita misalkan ambil Z elemen Z, maka Z min Z sama dengan Z elemen dari Z. Contoh yang kedua, kita misalkan ambil Z elemen Z, maka Z kali Z sama dengan Z elemen dari Z itu sendiri. Karena Z itu merupakan subset dari R, kemudian Z itu tidak sama dengan 0, dan Z min Z sama dengan Z elemen dari Z, kemudian Z dikali Z sama dengan Z elemen dari Z, maka terbukti bahwa Z itu merupakan subring dari R itu sendiri. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, mohon maaf. Sekali lagi, jika ada yang tidak dimengerti atau belum dipahami sama sekali, mohon dimaafkan atau bisa oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.